Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Nama saya Rivaldi, NIM 859553598. Di video singkat ini saya akan membahas materi tentang pendekatan metode dan teknik pembelajaran bahasa. Seringkali kita tertukar mengartikan ketiga istilah ini, padahal urutannya bertingkat dan saling berkaitan. Ada yang berperan sebagai dasar pandangan, ada yang berperan sebagai cara utama, dan ada yang berperan sebagai langkah pelaksanaannya. Jadi, mari kita bahas satu persatu bagi bagian terpentingnya, serta apa pelajaran yang bisa kita ambil sebagai calon pendidik. Penjelasan bagian penting pertama, mari kita bahas pengertian dan perbedaan ketiganya ini adalah bagian inti materi kita. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan adalah pandangan filsafat atau sudut pandang kita tentang apa itu bahasa dan bagaimana bahasa itu sebaiknya dipelajari. Yang paling utama dan wajib kita gunakan di sekolah dasar adalah pendekatan komunikatif. Intinya, bahasa adalah alat komunikasi, jadi tujuan akhirnya bukan agar siswa hafal rumus, tata bahasa atau definisi benda, tapi agar siswa mampu berkomunikasi, mampu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis untuk menyampaikan pesan dan perasaan. Jadi kalau kita pakai pendekatan ini, kita tidak akan terlalu keras mengoreksi kesalahan tata bahasa di awal, tapi lebih mementingkan apakah pesan yang disampaikan itu bisa dimengerti atau tidak. Pembahasan yang kedua yaitu metode pelajaran. Kalau pendekatan ini pandangannya metode adalah cara atau rencana kerja yang sistematis untuk mencapai tujuan. Metode dipilih guru sesuai materi, usia siswa, dan situasi kelas. Contoh metode yang cocok untuk anak SD. Pertama, metode bermain peran. Metode bermain peran, siswa berakting sesuai peran, melatih keberanian bicara dan ekspresi. Kedua, metode diskusi. Melatih siswa menyampaikan pendapat dan menghargai orang lain. Yang ketiga, metode pemberian tugas, yaitu melatih kemandirian siswa dalam membaca atau menulis. Pembahasan yang ketiga yaitu teknik pembelajaran. Nah, teknik adalah cara khusus, trik atau langkah kecil saat kita menjalankan metode tadi. Teknik ini fleksibel, bisa diubah-ubah oleh guru agar suasana belajar tidak membosankan. Contohnya, kalau metode yang dipilih adalah diskusi, maka tekniknya bisa diskusi kelompok kecil, wawancara teman sebangku, atau debat sederhana. Kalau metodenya bermain peran, tekniknya bisa berakting bebas, membaca naskah bergantian, atau menyambung cerita bergambar. Jadi itu saja. Dan refleksi pribadi dan relevansi, sekarang saya sampaikan refleksi pribadi saya setelah memahami materi ini. Pelajaran yang saya dapat ambil dan bagaimana relevansinya bagi dunia pendidikan. Pelajaran yang saya dapat ambil yaitu saya menyadari bahwa menjadi guru itu tidak cukup hanya paham materi, tapi harus paham cara menyampaikannya dulu. Saya berpikir mengajar itu hanya menyampaikan apa yang kita tahu, ternyata tidak. Kita harus punya landasan pandangan dulu, pendekatan, baru menentukan cara kerja metode dan mengatur langkah-langkah tekniknya. Saya juga belajar bahwa pendekatan komunikatif itu sangat tepat untuk anak SD. Anak-anak tidak butuh teori rumit, mereka butuh konteks nyata. Bahasa harus diajarkan dalam situasi pemakaian, bukan terpisah dari kenyataan. Relevansi dalam dunia pendidikan, pemahaman ini sangat relevan sekali, apalagi dengan penerapan kurikulum merdeka saat ini. Kurikulum menuntut pembelajaran yang berpusat pada siswa dan bermakna. Pertama, kalau kita salah memilih pendekatan, misal terlalu kaku pada aturan tata bahasa, siswa akan bosan dan takut bicara. Kedua, tapi kalau kita paham memadukan metode dan teknik yang variatif, pembelajaran bahasa akan hidup, menyenangkan, dan siswa benar-benar terampil berbahasa. Jadi, kemampuan membedakan dan memilih ketiga hal ini adalah kunci agar kita tidak hanya mengajar, tapi benar-benar membelajarkan siswa menjadi manusia yang cakup berkomunikasi. Baik, sebagai penutup, saya simpulkan kembali dalam mengajar bahasa, kita harus berpegang pada pendekatan yang tepat, memilih metode yang cocok, dan menerapkan teknik yang bervariasi. Tujuannya pertama, agar siswa terampil berbahasa untuk berkomunikasi dalam kehidupan nyata.
Baik, demikian penjelasan singkat saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Terima kasih.